ini untuk sementara. Kenapa kita bilang sementara? Karena kita spiritnya itu bagaimana sahabat-sahabat kita yang di dalam sentra sekarang, di dalam balai sekarang, di dalam sentra terpadu, itu benar-benar view bisa kembali ke masyarakat dan bisa mandiri di masyarakat. Nah, sekarang walaupun Mas Fadel punya pendapatan menjadi apa eh, waiter, menjadi pelayan di kafe, menjadi barista di kafe, ini akan menjadi cikal bakal Mas Fadel itu kembali ke masyarakat punya usaha. Nah, Spirit Pena salah satunya di situ. Apalagi ini pena disabilitas. Nah, sahabat pena dimanapun berada, ini gambaran sedikit tentang pena disabilitas. Ya, impact-impact dari pendampingan kita sekarang, Mas Padel sudah memiliki pendapatan, bahkan ibunya sudah memberikan testimoni tadi. Mudah-mudahan ini benar-benar KPM-KPM kita di balai, di sentra terpadu maupun sentra, ini bisa kita siapkan eh, mereka-mereka itu bisa kembali ke masyarakat dan memiliki usaha. Ya, saya kira itu Mas Kis. Oke, terima kasih Pak Ketut. Ya, sudah memberikan pengarahan pembukaan. Nah, eh, tadi sudah dijelaskan Pak Ketut, tapi ini ada juga sama juga ya dari komentar yang ada di Zoom chat. Nah, ini sebentar, saya bacakan dulu. Ini dari Mamun SDM PKH Cianjur ya. Ya, komentarnya adalah Masya Allah, semangat Fadel berbakti kepada ibundanya. Terima kasih Kakak Mamun. Ya, kemudian dari Sri Wahyuni juga. Ya, Sri Wahyuni DA Sentra, sebentar saya bacakan dulu. Sentra Handayani Jakarta. Ya, ya. Pertanyaan atau komentarnya adalah semoga saudara Fadel terus langgeng usahanya dan banyak rezekinya karena membantu orang tuanya. Oke, terima kasih Kak Sri Wahyuni. Ya, luar biasa juga Fadel ini. Ya. Nah, oke, dari terakhir dari Miss Wadi TKSK, mantap Pena, terima kasih. Ya, memang di pena ini ada 7 kategori, 7 kategori. Ya, salah satunya adalah untuk pena atensi atau pena disabilitas. Ya, saya sebutkan satu persatu. Ada pena reguler, kemudian yang kedua adalah pena atensi, kemudian yang ketiga adalah pena bencana, kemudian ada pena berdikari, kemudian ada pena vokasi, berikutnya ada pena komunitas, dan terakhir ini adalah pena muda. Nah, kemarin 1 bulan yang lalu sudah di launching di Bandung juga dari Ibu Menteri kita tentang pena muda. Nah, ada 7 kategori yang saya bacakan tadi. Oke, nah mungkin eh, di sini juga ada Kak Fadel yang sudah bergabung bersama kita. Ya, kemudian juga ada Ibu, bentar, Ibu Fitri Harpida juga sudah bergabung bersama kita. Tapi kita akan eh, wawancara dulu dengan Kak Fadel, ya dari Palu, ya, ya. Selamat siang Kak Fadel. Halo, siang. Halo siang. Siang, Bagaimana kabarnya? baik. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat terus ya. Ya, amin. Wah, mantap. Kak Fadel, tadi Om, oh, kok Om, saya sudah.
Ya, Kok jadi om saya sih? sudah, ya Pak, Kok om sih? maaf Pak, ya, ya. Jadi saya sudah eh, apa namanya memutarkan video promo dari Kak Fadel ke sahabat pena seluruh Indonesia. Di sini ya mungkin Kak Fadel bisa memberikan informasi lagi bagaimana untuk bisa apa tekun bekerja, kemudian bisa semangat, nah, kemudian juga bisa membantu orang tua. Jadi ini adalah hal yang luar biasa, harus diceritakan Kak Fadil sendiri ke sahabat pena di seluruh Nusantara. Monggo Kak Fadil. Ya, mana ya? Ya, saya kerja. Saya waktu kerja itu waktu 2021 sampai sekarang. Pas dulu itu rame-ramenya. Ada ada alat musik juga, cuman pas sudah jarang. Saya senang karena bisa membantu orang tua. Itu saja. Ya, mungkin kesan-kesannya dari kerja di apa kafe inklusi di Palu, ya, bagaimana? Mungkin ya cerita-cerita suka Ya. dari kafe inklusi. Silakan Kak Fadil. Senang baru banyak teman, Banyak tidak teman. ada banyak acara. Ya, It's Kak Fadel, kalau di kafe inklusi di Palu itu kakak sebagai apa? Waters. Waiters. Oh, gitu ya. Jadi mengantarkan makanan-makanan ke konsumen di Ya, meja-mejanya. Apalagi? biasa bekas bersih. Berjersey, ya, Ya, ya. boleh ini orang ada tamu. Mungkin pernah ngobrol-ngobrol dengan konsumen atau pelanggan di kafe? Pernah. Pernah. Ya, biasanya itu gimana? Yang eh bicaranya, maksudnya apa? Temanya apa? Yang untuk ngobrol-ngobrol dari pelanggan-pelanggan. biasa biasanya suruh buka biasa 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 tinggal di mana. Gitu ya? Ya, Wah, luar biasa. Yang penting Kak Wadel, ya, ya kerja keras, semangat, ya, kemudian bisa membantu orang tua. Ya, oke, ya. Kalau saya cukup itu Kak Fadel, ya mungkin Pak Ketut atau Pak Ian yang bisa menambahkan. Iya, saya mau Ya, nanya sama Padel ini ya. ya. Eh, Dari 2021 ya, sudah ya, cukup lama sekarang 2024, kurang lebih sudah hampir 3 tahun bekerja di kafe tadi ya. Di sebelah mana itu kafenya itu, di Palunya itu? Sentra ini Topoe. Di mana? Sentra in Topoe. Oh, Sentra di Fotowe di situ. Kerja di situ sekarang, ya Ya, kan? Nah, tugasnya tadi sudah disampaikan ya. Nah, jam berapa mulai kerja di situ? dari pagi sampai sampai jam 4. Jam 4 dari pagi ya. Ya, Gimana perasaannya itu melaksanakan kegiatan senang ya atau senang. gimana? Heeh. Senang sekali. Punya pengalaman apa yang keterampilan-keterampilan apa bisa berbagi pada teman-teman bagaimana jadi waiters itu tip-tipnya, tik-tiknya, trip-tripnya gitu kan. Silakan Mas Fadal disampaikan. Tip-tipnya gimana caranya? Balian tamu ada tamu, Heeh. Terus mempersilahkan atau gimana? silakan rapi, Heeh. Terus sopan, bertanggung jawab. bertanggung jawab ya kan. Wes, luar biasa. Nah, terus eh, selama di sana eh, Kak Fadal
pulang pergi atau gimana tidur di situ? Belum pergi. Pulang pergi. Tinggalnya di Palu. Iya, cuman jauh juga sih. Yang di daerah mana? BTN. Oh, BTN. Ya, masih di kota ya. Iya. Kata saya. Heeh. Kak Fadel, eh, keterampilan yang sudah apa yang bisa didapatkan sekarang Pak Fadel dari sehingga sekarang menjadi waiters di situ? Keterampilan apa yang sudah diajarkan oleh teman-teman dari sentra Minuman. Foto E, kemudian sekarang dilakukan atau dikerjakan sama Kak Fadel ini? Keterampilan apa saja yang sudah diajarkan? Baru makanan. Keterampilan tadi kan Mbak disampaikan Iya. tuh apa bagaimana mempersilakan, Meracik, mengenalkan kue meracik minuman. dan sebagainya ya. Heeh. Diberikan keterampilan lain nggak? Misalkan membuat kue dan sebagainya, Meracik kue itu saja. Cuma minuman. ya. Meracik minuman. Meracik minuman. Wow, meracik minuman. Minuman apa ini? Kopi atau es atau apa? Mocktail. Koktail. Oh, Pak Kisworo, ternyata dia itu diajarin juga seperti itu. Ya, jadi tidak waiter saja kan? Ya, Pak. Mungkin Iya, mampu. jadi barista nanti, Pak. Iya kan ternyata bukan waiter saja, dia Ya. sudah diajarin, sudah kemampuan untuk membuat eh, meracik minuman, ya kan? Kan suatu saat bukan yang tidak mungkin dia punya usaha sendiri untuk buat usaha itu sendiri, ya kan? Ya, Ya. Mas Padel, iya kan? Iya. Iya, iya. Terus apa lagi yang dapatkan di situ selain buat minuman? Eh, Meracik minuman. Masak-masak diajarin ya bisa. apa yang sudah diajarkan? Cuma masak nasi saja. Ya, Masak nasi. ya sudah diajarkan misalkan ada membuat nasi goreng diajarkan. Ya, biasanya di kafe suka ada membuat kentang goreng apa semua gitu. Sudah diajarkan? Belum. Belum, waiter saja Iya. sama meracik minuman. Iya. Nah, kalau gitu saya mau nanya racik minumannya sekarang. Nah, apa yang disukai Mas Fadel ini atau Kak Fadel ini ya meracik minuman apa yang disukai? Yang Mocktail. Hah? Mocktail. Apa? Mocktail. Oh, Mocktail. mocktail. Mocktail katanya. Hotel, Pak. Heeh. Nah, itu gimana cara? Bisa cerita cara bikinnya? Dicampur Sprite baru campur apa lagi ya? Campur dengan sirup. Sprite, jeruk, terus Jeruk baru sirup. sirup Ya, dicampur. Ukurannya gimana? cuma itu saja. Ah, itu saja. Kita campur ya. Jadi Ya, takarannya enggak takarannya gimana? Kalau dalam segelas, iya. takarannya berapa berapa itunya? Sprite-nya. Ayo sebut. Ada gelasnya. Oh ya, oke. Oke. Nah, hebat ya sekarang sudah bisa gitu ya. Jadi nanti berarti kan jadi andalan juga di situ untuk buat cocktail tadi ya. Nah, kemudian saya mau nanyakan nih ya terkait mohon maaf kegiatan sehari di sana. Heeh. Eh, Mas Fadel ya. Heeh. Kalau selain menjadi waiter, sehari-hari juga ada kegiatan apa aja dilakukan selain waiter? Biasa ada acara. Heeh, enggak. Heeh. Maksud saya Ada ada usaha apa lagi selain day waiters? buka usaha sendiri. Apa itu? Menjual beras. Menjual beras tuh. Udah dua keterampilannya. Tadi bikin apa? eh, Minuman. Ya itu apa minuman ya kan meracik minuman sekarang jual beras gimana tuh ceritakan sama Pak Kisworo ini sama teman-teman Ya. semua bagaimana eh, Dari Padahal ini jual beras ya kan transaksinya berapa coba nggak apa-apa ini kan menjadi contoh teman-teman yang lain yang ada yang lain bisa mencontoh bahwasanya
bagaimanapun Mas Fadel bisa berusaha seperti itu. Hebat kan, luar biasa. Kami sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Mas Fadel. Silakan cerita Mas Fadel. Itu untuk Dari itunya. dari titik nol sampai sekarang. Maksudnya titik nol gimana? Dari bawah. Dari Iya, gimana maksudnya? 2021. Dari Dari 2021 sampai sekarang. tadi kan disampaikan bisnis jual beras tadi ya. Iya, Nah, gimana tuh jual beras kemudian dari mana? dari Batabung, Ya, Batabung. Beli padi. Batagor. Tabung. Oh, Batabu. Iya. Oh, Batabu. Oh. Batabu itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Menabung, nabung uang. Oh, menabung. Iya. Oh, Iya. Batabung. Batabung. Iya. Batabung itu bertabung, jadi Iya. Batabung kalau orang Ya, bilang. ya. Nah, nah, jadi sekarang sudah punya tabungan dari Sudah. hasil jual beras itu Sudah. dengan jadi waiters itu. Sudah. Oh, sudah punya tabungan. Wih, hebat deh. Boleh nggak tahu kira-kira ada berapa tabungannya sekarang? 20 Berapa? 20-an. Berapa? 20-an. Berapa? 20-an. 20 juta. 20-an. Waduh, 20-an lebih. waduh, besar itu. Subhanallah, alhamdulillah, Pak Fadal, Mas Fadal, Adik Fadal, atau Kak Fadal, luar biasa ya. Ya. Nah, ini bukti bahwa tadi disampaikan, uangnya digunakan juga untuk membantu orang tua. Betul. Sekarang juga dia digunakan juga untuk menabung. Dan dapat 20 juta sampai dengan saat ini dari tahun 2021, 4 tahun loh. Iya kan? 4 tahun. Berarti, atau ya 4 tahun ya. Berarti Pak Fadel ini bisa nabung ya lumayan gitu kan. Perjuangan berat. 1 tahun bisa 5 juta begitu kan banyak Iya. juga gitu kan. Selamat ya Pak Fadel. Kemudian tabungannya udah bikin untuk apa nanti rencananya? Usaha. Hah? Nggak usah. Baru. Nggak usah. Berusaha. Hah? Ikan nanti. Mau jual apa, Moni? Ya mau lanjut Mau baking apa? Mau baking apa? usaha yang saya bilang tadi, beras, Ya? beras, Oh, beras. jual Oh, beras. beras. Mau neruskan. Iya. Sekarang jual beli berasnya gimana? Selain jadi waiters kan tadi jual beli beras. Jadi gimana ceritakan? Beli di mana, dijual kemana? Tidak dikeliling, cuman di dalam rumah saya, tidak keliling. Di dalam? Dan rumah maksudnya dari tempatnya ke rumahku, Dari tempat ke rumah, rumah? tidak maksudnya Jadi dari petani dari petani dibawa ke rumah. dibawa ke rumah. Dijual. Bawa ke rumah. Iya, Yang jual di rumah siapa? mamaku. Oh, bekerja sama mamanya. Artinya mamanya juga di rumah suka jual beras, usahanya, keluarganya. Jadi yang beli, yang bawa adalah Mas Fadel, dibawa ke rumahnya, ya. Kemudian dijual di situ ya. Iya, Oh, gitu. Itu sudah rutin ya. tergantung juga anunya, Hmm. berasnya. Kalau habis beli lagi. Iya, ambil lagi Oh, diambil di mana? di bagian jauh juga, luar kota, Di mana? Di bagian Donggala. Pantai Barat, bagian Hah? Pantai Barat, Pantai Barat, Oh, Pantai Donggala. Barat. Oh, Pantai Barat Donggala. kan ke sana. Kabupaten Donggala. Kabupaten Donggala. Donggala. Iya, Kabupaten Donggala. Jauh Pantai Barat itu ke Iya. Palu kan? Iya kan? Oh, iya jauh juga ya, tapi nggak apa-apa. Ya kan, situasinya kan sekarang sudah lancar ya. Ininya angkutan yang Pantai Barat ke Palu juga sudah lancar. Ya, ini sampai dengan saat ini boleh tahu nggak penghasilan lebih banyak mana? Jadi waiters atau jadi penjual beras tadi? Sama saja. Oh, gitu. Ya. Sama. Nah, sekarang saya sudah wawancara nih Pak Kusmoro. Silakan dilanjut sama Pak Ketut ini untuk arahan-arahan kewirausahaannya. Yang jelas sekarang sudah saya coba wawancara. Sepertinya beliau ini
punya talenta untuk berbisnis kan, tidak saja Betul, Pak. waiters itu kan. Nah ini kan, silakan Pak Kis, Ya, dari saya nanti ya. silakan Pak Ketut. Siap, Pak Ian. Terima kasih Pak Ian. Memang Kak Fadel ini sudah punya apa? Karakter pengusaha Pak ini. Sudah apa kerja, kemudian ditabung uangnya, kemudian dibelikan beras untuk dijualkan mamanya ke konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggannya di sekitar rumah. Ya, ya, terima kasih Kak Fadel. Tapi jangan kemana-mana. Nah, ini ada Pak Ketut mungkin yang akan memberikan informasi atau pengarahan-pengarahan bagaimana untuk pengembangan usahanya. Ya, ya Pak Ketut. Ya, Mas His, Pak, Ya, Pak Yan, terima kasih. Sahabat pena, setiap Sabtu Minggu, mungkin ada yang baru join di sesi kita pada hari Sabtu ini. Kita ada 4 sesi ya di setiap Pena TV. Dari jam 9 sampai jam 1, bahkan sedikit mencuri waktu kita biasanya sampai jam setengah 2. Sahabat pena dimanapun berada, dari jam 9 sampai jam 10 itu kita ada sesi workshopnya Mas Kis ya. Ya. Nah, dari jam 10 sampai jam 11 kita ada strategi-strategi penjualan, salah satunya digital marketing dalam sesinya itu. Nah, di sesi ketiga di jam 11 sampai jam 12 itu kita ada sesi yang namanya online promo. Nah, dari jam 12 sampai jam 1 sahabat pena kita ada talk show. Nah, sahabat pena, saya informasikan bahwa di setiap sesi ini kita KPM kita itu antre gitu ya Mas Kis untuk mau tampil gitu ya di Pena TV ini, terutama betul di Pak. promo ini ya. Jadi maka kita sedikit kesulitan biasanya mengatur jadwal gitu ya yang mau Ya, tampil. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita. KPM kita yang belum kita bisa hadirkan pada hari ini maupun besok itu bisa di sesi lainnya. Nah, sahabat ya, pena, salah satu sekarang yang kita tampilkan Mas Fadil, sekali lagi seorang penyandang disabilitas yang tentunya tadi kita memang sudah sedikit kita korek dari Pak Yan terkait dengan pekerjaan profesi yang dijalani selama ini. Nah, tentu saya tidak mengulang kembali. Saya ingin hanya menggambarkan bahwa kita ingin sekali KPM kita bisa berbicara di setiap sesi dimanapun, baik secara offline maupun online. Tujuannya saya, kami, pendamping, dan KPM yang sekarang sedang merintis usaha melalui Pena TV ini mendapat inspirasi-inspirasi, mendapat cara-cara dari sahabat-sahabat kita yang sudah menapaki kesuksesan. Itu Mas Kis. Jadi kita tidak akan menutup jalan cara-cara strategi-strategi untuk mencapai sukses itu tidak harus dari expert-expert yang kita tampilkan. Tidak harus dari profesional-profesional yang selama ini kita tampilkan. Kita tidak menutup kemungkinan malah kita dapat ramuan-ramuan strategi dari KPM kita, Mas Kis. Ya. Nah, sekarang salah satunya Mas Fadel. Nah, sahabat pena, kita dibuat terbelalak ya. Kita dibuat terinspirasi. Bagaimana Mas Fadel kalau sesi sekarang ini pengembangan usaha KPM Mas Kis. Ya,
Itu Ya, Pak. di rundown kita harus dibaca. Sesi sekarang ini pengembangan usaha KPM. Ternyata kita mau memberikan pengembangan strategi pengembangan, malah kita yang diajarkan sekarang bagaimana mengembangkan usaha. Nah, Betul, Pak. sahabat pena dimanapun berada, saya berbicara begini, saya cermati gitu ya, kata demi kata Mas Fadel bersama Pak Yan. Artinya, sahabat pena yang sekarang sedang merintis usaha, tentunya kita berharap itu usaha itu akan sukses. Tetapi tidak hanya tumbuh seperti itu. Artinya kalau sudah sukses itu namanya sudah tumbuh ya. Nah, tumbuh tapi kita akan maunya tumbuh, berkembang dan berbuah, berkembang gitu ya. Nah, sekarang kita diberikan gambaran oleh Mas Fadel, walaupun sektor usaha yang dia geluti sekarang, ya, kita quote unquote ini, yang digeluti sekarang secara profesional menjadi waiter, tapi dia tidak berhenti sampai di situ, Mas Fadel. Ya, jadi tidak berhenti sampai puas menjadi seorang karyawan profesional, tidak puas. Maka pengetahuan pengembangan usaha itu terjadi di Mas Fadel. Disadari atau tidak, dia sudah mengajarkan kita bagaimana caranya mengembangkan usaha. Ya, banyak yang mengatakan kita melihat ya orang luar negeri itu, Mas Kis, setiap saat itu bisa berholiday, bisa berlibur dengan apa ya, dengan nyaman gitu ya. Saya lihat kalau di kampung-kampung saya itu banyak sekali bule-bule itu berlibur, bisa bisa 6 bulan sekali dia datang gitu di kampung-kampung saya. Nah, kita jadi bertanya gitu ya, kapan kerjanya mereka itu gitu? Kenapa mereka bisa jadi? Ternyata mereka itu asetnya yang bekerja gitu ya. Jadi lebih banyak asetnya yang bekerja daripada orangnya gitu. Jadi kalau asetnya bekerja, orangnya bisa kemana saja gitu, bisa memetakan dirinya berlibur. Nah, Mas Fadel ini saya kira saya analogikan seperti itu. Mas Fadel ini dia tetap bekerja di sentra Nipotwe, tapi asetnya bekerja gitu ya. Maka asetnya itu bekerja seperti digambarkan tadi ada usaha jualan beras gitu. Nah, ini yang menggambarkan kita bahwa sahabat pena kita sekarang tatkala ini termasuk kita ya Mas Kis. Saya ada yang memberitahu gitu ya. Kalau punya gaji sekian, berapa yang harus dipekerjakan gaji itu gitu ya. Nah, kita sekarang diajarkan oleh Mas Fadel bahwa sahabat pena tatkala kita masih bekerja itu seperti Mas Fadel, masih bekerja sebagai waiter di kafe, tapi Mas Fadel di luar itu di rumahnya juga sudah mulai usaha jualan beras. Mudah-mudahan jualan beras ini akan membesar sehingga Mas Fadel bisa bermanfaat bagi apa masyarakat sekitarnya, masyarakat sekitar mungkin membantu usahanya sehingga bermanfaatlah itu usaha itu. Dan kedepannya tentu kita berharap Mas Fadel ini bisa menjalankan usaha beras maupun membuka bisnis kafe. Saya yakin itu Mas Fadel bisa, sehingga sociopreneurship ini benar-benar berjalan melalui Mas Fadel. Saya kira demikian Mas Kis. Ya, terima kasih Pak Ketut ya. Jadi memang Kak Fadil ini luar biasa. Nah, ini ada dari Zoom chat juga Pak Ketut. Ya, saya bacakan dulu dari Zoom chat ini ada Nur Haides TKSK Sel Kijang. Ya, komentarnya adalah semoga Fadel bisa membanggakan orang tuanya. Amin. Ya, dari TKSK Kecamatan Bandar Saikijang, Kabupaten Pelalang Riau. Ya, terima kasih Ibu Nur Haides. Ya. Kemudian ada komentar juga dari Ferawati PKH Biak. Ya,
sukses buat Bang Fadel. Ya, terima kasih sudah memberikan ya komentarnya. Ya, mungkin Kak Fadel ada mau ditambahkan lagi? Ya, boleh. Terima kasih atas doanya. Itu saja. Ya, oke, terima kasih Kak Fadel. Ya, Ya, kita semangat Mas Fadel, Ya, semangat. 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 Nah, Semangat. gitu dong. Ya, Kita juga kita pasti ketemu ya mendoakan Mas Kis nanti terbaik ya. untuk ya, untuk Kak Fadel juga ya bisa membahagiakan ibu dan teman-teman sekitarnya atau eh, orang-orang di sekitar Kak Fadel juga. Ya. Nah, mohon Terima kasih untuk Kepala Sentra Mitopoi Palu. oh ya, ya, Semangat. semangat Kak Fadel ya. Mungkin ada dari Kepala Sentra Nipotowe. Izin, ada Pak, ada. Oh ya, mohon maaf, namanya siapa Pak Sentra? Pak Yadi Mas Kis, Pak Yadi. Pak Yadi ya. Ya, Pak Yadi bisa menambahkan informasi lagi di sentra Nipotowe atau de informasi juga tambahan untuk Kak Fadel Ya, juga. Ya, baik. Makasih Pak Kus atas kesempatannya. Juga terima kasih buat Pak Direktur Kewirausahaan, Pak Ketut, sama Pak Ian yang sudah memberikan motivasi secara langsung kepada eh, eh, murid kami ya, Padel, Mas Padel. Jadi saya sangat berbangga Pak, pada saat ini Padel diberi kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Ini menurut saya merupakan momen yang baik Pak Kis, untuk secara tidak langsung ini meningkatkan kepercayaan diri dari yang bersangkutan, Pak. Jadi saya menangkap bahwa TV Pena ini cukup efektif untuk menciptakan anak-anak yang memiliki potensi yang mungkin sebelumnya tidak terakomodir di beberapa kesempatan, tapi dengan adanya TV Pena ini, saya lihat juga sebagai contoh, Fadel ini secara pribadi saya lihat emang agak sedikit pemalu, Mas Kis. Tapi tadi saya kaget ketika saya dengar ternyata beliau itu bisa bisa memberikan pendapatnya dengan cukup baik dan percaya diri. Saya sendiri juga kaget dan campur bangga. Dan ya sejak 2021 dan kebetulan kan saya baru gabung itu di 2023 ya, Mas Kits. Jadi saya emang mendapat ya Pak. laporan dari teman-teman secara kepribadian emang Fadel itu cukup menarik dan beliau itu supel dan dia tuh nggak pernah mengeluh, Pak Kits. Nggak pernah mengeluh. Jadi ketika dia membawakan misalnya melaksanakan tugas, dia tuh tidak lupa untuk tersenyum. Sehingga Wah, ini membuat mantap. teman-teman di sentra Nipotowe maupun pelanggan itu sangat tertarik buat yang bersangkutan. Jadi itu merupakan modal sosial tersendiri buat yang bersangkutan dan membuat dia juga menjadikan andalan buat teman-teman baik di sentra maupun konsumen yang datang di sentra itu. Karena seperti tadi disampaikan oleh Fadel bahwa alhamdulillah Pak, kalau sentra Nipotowe kebetulan itu di pinggir jalan. Jadi lambat laun sekarang sudah mulai dari segi konsumen cukup menarik Pak, karena beberapa menunya juga kami dibantu oleh P3K Mas Ojan yang kebetulan beliau itu sebetulnya guru tata boga. Jadi beberapa menu-menu itu cukup menarik dan alhamdulillah pada saat ini Nipotowe kalau menurut saya cukup ramai. Beberapa kali disewa untuk digunakan oleh Pemda-Pemda untuk dilakukan meeting di mana konsumsinya dari kami.
Nah, Wah, luar kemudian biasa kembali itu lagi Pak. ke Fadel ya, dilaku untuk Fadel sendiri, selain itu juga karena menjadi rajin dan tidak pernah mengeluh, sampai ada istilah, kita kalau misalnya pesan makan itu ke Godel aja, bukan ke Gojek Pak, ke atau ke GoFood, ke Godel aja katanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah saya juga sangat terima kasih sekali lagi buat TV Pena yang sudah memberikan kesempatan. Kemudian yang mungkin perlu saya sampaikan juga di sini buat teman-teman yang mungkin mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi Nipotowe selain dari Fadel juga kami memperkerjakan salah satu penyandang disabilitas Mas Gis. Nah, jadi beliau ada Rama namanya. Beliau mengalami cacat fisik dan beliau sekarang kami andalkan sebagai barista. Dan kopinya diakui ya, kopi racikannya itu diakui oleh teman-teman itu cukup bagus dan bisa bersaing dengan teman-teman dengan produk-produk yang lain lah. Bukan karena saya ditinggal di Nepotowe Mas Kris, tapi saya secara pribadi jujur bahwa apa yang dibuat oleh saudara Rahma itu cukup enak dan menurut saya itu bikin ketagihan. Nanti mungkin di kesempatan lain saya juga berharap diberi kesempatan Pak untuk bisa menampilkan saudara Rahma. Kemudian beberapa bulan yang lalu juga selain Rahma, kami juga sudah melakukan rekrutmen untuk memperkerjakan salah satu ex-ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi saya beri kesempatan untuk untuk tugas-tugas yang masih ringan lah, seperti membantu Fadel untuk melakukan kebersihan, baik cuci piring, mungkin membersihkan toilet dan mengantar makanan yang secara sederhana. Jadi itu mungkin Mas Kris yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa sekali Pak Ya, Yadi. Memang ya, kalau tadi saya sudah bilang bahwa Kak Fadel itu memang punya karakter ya. usaha, Pak. Ya, sudah. Kemudian sudah bisa menjawab pertanyaan, sudah tersenyum, sudah bisa bergaul dengan semua orang dan sebagainya. Itu ya karakter pengusaha. Nanti Betul. kedepannya pasti bisa menang, bisa sukses lagi Kak Fadel. Amin, amin, amin. Iya. Izin Pak Kis, boleh Ya, silakan Pak. ya, mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kasentra kami, mungkin jika diizinkan kami pengen menayangkan video PM kami atas nama Rahma tadi yang sempat disinggung oleh Kasentra kami. Eh, Nanti kita akan jadwalkan, Pak, untuk dari KPM-KPM yang sudah didaftarkan, kita akan jadwalkan. Tadi Pak Ketut juga seperti itu tadi, karena ini banyak KPM-KPM yang mau tampil di Pena TV. Jadi mungkin hari ini mohon maaf belum bisa kita tayangkan. Nanti ke depan kita akan jadwalkan bagaimana Nipotowe punya KPM-KPM baru lagi yang juga menjadi champion-champion dari sahabat-sahabat Pena seluruh Nusantara. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak Kis. Ya. Nah, jadi Pak Ketut mungkin ada arahan lagi Pak untuk Ya, dari sentra Nipotowe dan Kak Fadel. Ya, saya sangat excited ya, bahagia, bergembira. Tatkala sentra-sentra kita tentunya tidak capek-capeknya menggali potensi dari KPM-KPM kita, dari PM kita. Terutamanya tentu saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Tak seorang pun harus tertinggal dan tertinggal di setiap aspek kehidupan kita. Penyandang disabilitas tentu multi talent, sahabat-sahabat kita sama saja gitu ya dengan yang non disabilitas. Kita setara, kesempatan juga sama. Maka tugas kita menggali potensi-potensi bersama-sama mereka. Saya sedikit flashback ke belakang bahwa jangankan penyandang disabilitas fisik,
penyandang disabilitas sensorik netra pun itu sama kemampuannya. Nah, saya cerita tatkala kita Kemensos membuat ADNEKP, itu ADNEKP itu dijalankan sepenuhnya oleh penyandang disabilitas sensorik netra, Mas Kis. Jadi kalau kita membaca ADNEKP dijalankan sepenuhnya oleh penyandang disabilitas sensorik netra, artinya dari perencanaan, dari menjalankan, terus pertanggungjawabannya, semua dijalankan oleh saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas sensorik netra tersebut. Tentu orang bertanya, bagaimana caranya mereka? Nah, inilah kita sudah bisa memetik tatkala kita memahami mereka multi talent, maka talent-talent mereka itu sebenarnya sama dengan orang yang non-disabilitas sensorik netra. Nah, sahabat pena dimanapun berada, saya berbicara begini agar kita ngeh gitu ya, bahwa perlindungan, pemajuan, hak-hak penyandang disabilitas itu kita dorong betul. Apalagi kita di Kementerian Sosial. Nah, sahabat pena, terinspirasi dari ini, mudah-mudahan KPM-KPM kita yang ada di saluran YouTube, saluran Linjung ini, dan di Facebook, pendamping-pendamping kita juga terinspirasi bahwa kesuksesan itu dari kita sendiri, Mas Kis. Ya. Padel itu tidak akan bisa sukses kalau tidak punya spirit dari dalam dirinya sendiri. Maka Pak Yadi sudah menyampaikan tadi bahwa padel ini untuk orang yang ulet ya, orang yang disiplin, orang yang humble. Ya. Nah, ini bibit-bibit sukses itu sudah dimiliki. Maka saya yakin padel-padel yang lainnya masih bertebaran di seluruh Indonesia. Sekarang bagaimana kita menemukan mereka-mereka itu, menjadikan mereka champion-champion, sahabat pena. Ya. Jadi tatkala kembali ke masalah ADNEKP, di situ dulu kita punya championnya, 2 orang penyandang disabilitas sensorik netra karena keinginannya kuat, spiritnya kuat untuk maju. Tatkala menjalankan usaha ADNEKP itu, begitu akan selesai menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medisnya di situ, itu yang berdua netra itu sudah punya impian waktu itu, Pak, saya harus melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, akhirnya jalan itu ada, Mas Kis. Akhirnya sekarang setahun yang lalu mereka sudah lulus dari perguruan tinggi yang sekarang bernama Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung. Ya, sekarang mereka berdua sudah bekerja. Itu penyandang disabilitas sensorik netra, Mas Kis. Nah, sahabat pena dimanapun berada, kita ayo bahu-membahu, ayo berkompetisi gitu untuk menjadikan saudara-saudara kita, KPM-KPM kita, penerima manfaat kita yang sekarang penyandang disabilitas yang kita tangani, bagaimana menjadikan mereka itu menjadi orang-orang yang mandiri di masyarakat. Mandiri secara sosial, berfungsi secara sosial, dan mandiri secara ekonomi. Saya kira itu, Mas Kis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketut sudah memberikan arahan yang luar biasa juga kepada Kak Fadel dan Sentra Nepotowe Palu. Ya, kemudian ini ada komentar juga dari TKSK Ukui. Ya, sukses selalu dan semangat Bang Fadel. Kemudian yang berikutnya ada Bulkis TKSK Sulawesi Selatan. Ya, sukses dan tetap semangat selalu Mas Fadel. Terakhir ada Sentra Bahagia Medan, Pak Iman ini mungkin ya. Ya, sukses selalu
Bang Fadel, selamat salam semangat dari kami di Medan. Horas. Ya, nah jadi ya Pak Ketut, Kak Wadel, ini ada sudah bergabung bersama kita Pak Steering Komite Pahlawan Ekonomi yaitu Bapak Dodi Judanto. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Mas Kis. Nah, ya Pak. Pak Ketut, Pak siapa tadi? Dari Sentra Nipo Towe Pak. Kak Oh Fadel. iya iya Ya, iya iya. ya. Gimana? Ya, tadi ini ada saya sudah menampilkan dua online video promo Pak. Yang pertama Iya. dari Kak Fadel ini sudah bergabung bersama kita. Kemudian yang kedua ada sebentar, Bu Fitri Harpida. Nah, Kak Fadel ini pena disabilitas, dia eh, kerja di kafe inklusi di Nipotowe Palu, Pak, Iya, sebagai iya. waiter. Kemudian juga sudah menabung uangnya, kemudian Alhamdulillah. dibelikan beras untuk dijualkan lagi sama mamanya ke sekitar rumahnya. Nah, kemudian ini ada dari Fitri Harpida itu, beliau adalah dari Pena Berdikari, ya. Kemudian bersama suaminya punya usaha jualan mie tek-tek. Nah, jadi ini sudah ini di Bu Fitri juga bergabung, Mas Teguh? Ya ada itu Bu Fitri saya Oh lihat iya, Pak. Bu Fitri juga. Bu Fitri Mungkin ada. bisa arahan Pak Dodi untuk Kak Fadel, Bu Fitri. Enggak, enggak ada kalau arahan ya. Kita anu aja apa? Saya sebenarnya belajar juga dari Mas Fadel, Bu Fitri bahwa memang yang penting semangatnya ya. Sudah eh, dari manapun kita mulai eh, itu nggak ada masalah, dan kemudian kalau sudah bisa jadi semacam cerita begini kan berarti memang usahanya sudah jalan gitu. Mas Fadel tadi dari anu ya apa nabung kemudian berjualan ya Pak Kis ya. Kalau Mbak Fitri tadi jualan juga ya mie tek-tek kalau nggak salah saya dari Pak Kis tadi. Ya nanti Pena juga sudah teman-teman Pena juga siap membantu memfasilitasi kalau nanti sekiranya ada yang diperlukan untuk supaya usahanya bisa berkembang lebih cepat dan lebih tertata lagi gitu ya. Jadi nanti kalau sekiranya diperlukan misalkan kita mulai nata keuangannya. Tadi kan kalau Mas Fadel katanya dari nabung ya, ini sudah sesuatu yang positif gitu disisihkan kemudian dibelikan apa tadi Pak Kis? Beras ya Pak Kis ya? Nah, ya dibelikan beras, Pak. Belikan beras kemudian dijual ke sekeliling gitu ya. Ya saya kira karena kan apa namanya perkembangan di tempat Pak Yadi tadi ada Pak Yadi kalau nggak salah ya. Di tempat Pak Yadi juga luar biasa dan apa namanya kebetulan sentra posisinya ada di pinggir jalan besar, jadi lalu lalang orang juga banyak di situ. Kemudian tadi juga yang ada kaitannya dengan SKA juga perkembangannya. Saya pernah ke sana dan mencicipi apa kalau nggak salah waktu itu milkshake atau kopi atau apa gitu ya. Itu juga Kopi, Pak. kopi ya. Ya, Itu kopi KPM-nya namanya Rahmat. iya itu enak juga yang di Nibotowe. Saya beberapa kali sempat ke sana dan saya pikir layak lah untuk dinikmati apa namanya masyarakat di sekitar situ gitu ya. Dan kalau mungkin bisa diperluas pemasarannya dengan tadi kan dibilang bukan bukan Gojek tapi apa? Kalau butuh apa-apa bukan ke Gojek tapi ke
Godel apa tadi? Saya Oh, sempat Kak Fadil ada tadi apa, Kak Fadil? Kalau pesan apa itu? Mocktail, Oh, produknya godel, mocktail, Pak. godel, Produknya apa? godel, godel, Godel itu apa? Gojek padel. Gojek Fadel ya. Itu Oh, kalau Gojek mau Fadil. pesan apa? Bisa pesan ke Mas Fadel. Pernah pernah pesan dari kantor bapakku, bisa berpesan. Oh Saya ya. sendiri. Oh ya. Diantar sendiri. Iya, Oh ya, bagus lah. Berarti sudah bisa melayani pesan juga ya. iya. Berarti Cuman cuma satu kali. cuma satu kali. Ya Iya, nanti kita bikin supaya itu enggak. bisa terus-menerus berkali-kali gitu. Jadi yang diingat kan Mas Fadelnya. Jadi kalau inget apa pesen nanti bisa diantar gitu. Selama ini udah pakai apa? Pesennya pakai apa? Telepon, WhatsApp atau apa? Anunya. WA, Pesen. WA. WA ya. Iya, Ya, pakai WA. Nanti juga mungkin Mas Kis bisa ngajari WA bisnis atau Ya, Pak. apa yang mungkin bisa jadi lebih ini lagi, bisa promosi di WA-nya, kemudian kalau orang pesen gimana dan seterusnya, supaya yang tahu soal jasa apa layanan pesan itu juga nggak cuman beberapa orang, tapi semakin luas, semakin banyak yang tahu gitu. Dan nanti dari situ kan enak sebetulnya kalau dari sisi kita pengelolaan keuangan juga, kalau pesennya sudah lewat online itu nggak usah nyatet 2 kali gitu ya, sekali dipesen langsung masuk catatan, berarti kita bisa lihat recordnya, bisa lihat catatannya lah bahwa siapa yang pesen dan pesen apa saja dan di harga berapa. Ya semangat terus Mas Fadel, jadi mudah-mudahan semakin banyak yang pesen, semakin ya, banyak. amin. Amin. Dan produknya selama ini apa? Selain beras apa yang Ya, cuman itu saja. Cuman itu saja ya. Ya nanti mudah-mudahan bertambah lah. Iya. Kan apa namanya? Orang begitu tahu biasanya kalau udah sembako kan nggak cuma beras saja, apalah bisa gula, bisa minyak, bisa apa, kalau memang itu bisa dikembangkan. Ya. Iya. Jadi Kak Dilanjutkan. Fadil itu juga kerja, Pak, di kafe Kerja di- inklusi di Nipotowe. Oh iya. Iya. Kalau nggak salah saya pernah ketemu ya waktu di Palu ya. Iya, pernah. Iya pernah ketemu kan. Makanya saya agak lupa ingat gitu. Iya Mas, semangat Mas. Nanti kita buktikan bahwa apa namanya usahanya Makasih. bisa berkembang terus dan semakin dikenal orang, dan karena juga Makasih, Pak. apa namanya kerja di SKA juga, jadi ya Makasih. nanti kalau banyak Makasih. tamu ke sana. Gimana? Makasih, Makasih. Kak Sentra. Sama-sama. Terima kasih. Tabungannya 20 juta loh Pak Don. Apa? 20-an 20 juta itu. Alhamdulillah, berarti sudah 20 lebih. ini apa namanya? Saya aja kalah, nggak bisa segitu juga, belum bisa segitu gitu ya. Iya Mas, nanti kalau dari situ kita bisa kembangkan terus, nanti kan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nanti kan juga bisa satu hal untuk ekonomi keluarga juga membaik, tapi di sisi lain juga menebar manfaat juga untuk orang sekitar, mudah-mudahan. Amin. Kalau Bu Fitri tadi usahanya apa Pak Kis? Jualan mie tek-tek, Pak. Ini tek-tek ya. Sudah berapa lama? Bu Fitri mungkin bisa dijawab dari Pak Dodi. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Sudah berapa lama Bu usahanya ini? Dari tahun 2020 pas habis Lebaran kok Pak. Oh ya, pas pandemi ya waktu itu. Iya, Sudah ya? Di rumah atau ada tempat untuk usaha? di rumah Pak, di teras rumah. Oh di teras rumah. Udah sekarang sehari bisa berapa Bu? Berapa piring? Berapa apa? Satuannya apa? Piring, mangkok atau apa? Piring. Piring ya.
piring Pak. Iya, Kalau berapa piring sekarang kalau bisa jualan sehari-hari? kalau untuk spesial mie tek-tek kan kita biasa 2-3 kilo Pak. 1 kilo itu dia bisa jadi 6, bisa jadi 7 piring. Jadi Oke. kalau piring sekitar gitu. Cuman kan menu lain ada, kayak nasi goreng ada, Ah, jadi mie, nasi goreng, apa lagi Bu? ada ketiau, ada ipomi. Oh, ya, 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 ya. Dari jam Malam berapa sampai jam berapa? Apa bukanya? kita siap-siap mulai buka tuh jam 4. Cuman kalau terima order dari jam 5 Pak sampai jam 10, jam 11 tergantung mie-nya lah Pak. Habisnya jam Oh, iya, iya, iya. Pokoknya sampai habis ya tutup ya. iya. Iya, 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 iya. Apa namanya? Pelanggannya sekarang harus datang atau bisa pesan lewat online atau apa Bu? Iya, kita memang dari awal buka pelanggannya itu yang datang ada, cuman kita juga share ke Facebook, ke WA. Hmm, Jadi hmm. yang mau COD kita antar bisa. Jadi kita memang pakai Oh. email juga Pak. Lebih banyak yang mana yang datang apa yang pesan lewat itu? Lewat Facebook, lewat itu WhatsApp gitu. Sama aja, Sama balance. aja ya. Ya balance Iya, ya. Berarti 50-50. Sekarang iya. pendapatan per hari berapa Bu kira-kira? Rata-rata. Kalau jualan itu Pak kita dapat tuh 4.500 tuh kita dapat satu malam itu kan. Oh ya, alhamdulillah. Pas itu udah netral lah, segitulah dapatnya netralnya. Kalau Iya, iya. rame Kalau rame berapa Bu? Putus? misalkan kayak pas momen-momennya habis lebaran, tahun baru Iya. gitu kan, itu lumayan Pak, bisa sampai 800 lebih, kadang mau juga kalau Oh, pas hari besar lah. alhamdulillah. Iya, 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 iya. Berarti sudah bisa mulai anu ya Bu ya, menyisihkan nabung untuk pengembangan usaha gitu sudah mulai Bu ya. Ada rencana sih Pak, cuman karena kita pun masih ada anak sekolah, tiga-tiganya sekolah, Iya, masih iya. sekolah. Ya tapi kan apa namanya ini anunya gimana? Pendapatannya kecenderungannya gimana? Naik terus kan dari waktu ke Jelas sih waktu. Pak. Iya. Karena kan juga orang banyak yang datang gitu. Oh, iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Bagus lah Bu, alhamdulillah. Rencana pengembangannya apa Bu yang lagi dipikirkan? Pengennya nambah menu kah atau nambah Ya rencananya memang sih Pak kita mau eh, teras inilah ya kan mau di ini, di gitu juga nambah direnovasi? mau buka cabang, tapi ya masih inilah Pak, masih rencana lah ya, udah bisa gitu. Iya. Sudah masuk ke itu apa namanya bisa pesan online lewat Gojek atau apa gitu bisa Bu ya? Untuk Gojek Pak kita kan dulu pernah juga gitu mau Gojek. Nah, nah. Gojek di sini tutup. Oh Gojek gitu. sama sekali. WA Jadi WA pesan lewat WA. WA Oh, dari Facebook banyak, dari Facebook. oh iya, 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 iya. Ya nanti Pokoknya kalau untuk berarti penguatan di itu ya apa namanya WA bisnis atau Facebook gitu bisa kan mestinya bagus ya iya, Iya Pak, di sosial media Pak. sosial iya, media. Iya, iya, iya. Kan kalau jualan di sosial media itu juga pasti ada apa namanya untuk supaya lebih ramai biasanya ada testimoni, ada apa gitu-gitu kan yang buat orang juga semakin yakin terus semakin kenal terus dorong orang untuk share juga dan seterusnya kan. iya. Kalau memang pas ada orderan banyak gitu kan, kayak Nah, orang kayak orang yang kita buat apartemen kan itu kan ordernya kan banyak-banyak, itu kita foto iya, Pak, kita iya, foto iya baru betul. kita terima juga kalau orang mau pesan banyak kita terima. Iya, Jadi biasa iya. lumayan juga dari situ lah. Paling banyak berapa Bu kalau sekali pesan yang itu pesanan yang besar-besar gitu? Pernah sampai 60, 80 pernah Pak, 60 80 porsi 80 porsi. Iya, iya. Harga berapa juga. sih Bu rata-rata itunya mie-nya nasi goreng?
Dulu kita kalau mie tek-tek pertama buka dulu 12. Ya, Sekarang udah 15, Pak. Karena kan 15. pokok sekarang juga lumayan. Nasi goreng juga sama, kue tiaw juga sama segitu. Nasi goreng 12 sih, Pak. Oh iya iya. Ya kalau apa namanya bisa ada pesanan 60, 80 gitu kan udah 600.000, 800.000 sendiri, hampir 1 juta malah mungkin kalau 15 ya. Dan kan kalau orderan kayak gitu kan kita nunggu orang ada acara di rumahnya, nggak? Ya, yang penting hari-harinya kan rutin. Tadi kan dibilang hari-harinya sudah bisa 500.000, 400.000 gitu ya, Bu ya. Ya, kalau pas rame bisa 800, 1 juta. Alhamdulillah. Nanti kita Pak, kembangkan terus. Mm-mm. Daerahnya mana ini, Bu? tebing tinggi, Pak. Tebing tinggi. Oh, iya 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 iya. Tebing tinggi. Iya iya iya. Ya, mestinya wilayah juga terus berkembang kan. Ya mudah-mudahan terus sukses. Lainnya mungkin ada yang diperlukan Bu Fitri. Kemarin kita udah ngajukan sih, Pak, sama pendamping kayak untuk alat-alat dapur lah, alat-alat perang dapur kayak kuali, kayak itu kan. Iya iya iya. Kiranya ada bantuan kan alhamdulillah juga. Iya iya Atau iya. masalah. Iya iya. Karena kita pakai besi yang besar gitu. Iya. Kalau saran saya ya oke kalau memang nanti insya Allah misalkan ada bantuan ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak ada saya kira Bu Fitri sudah bisa mulai nyisihkan kan dari omset harian berapa yang disisihkan untuk mulai masuk ke beli alat baru atau beli alat yang lebih besar dan seterusnya. Iya, Kita Pak. saran saya sih mulai dari yang kecil-kecil aja jumlah yang tidak terlalu memberatkan gitu, misalkan sehari 10.000, 20.000 gitu-gitu ya disisihkan, kemudian uangnya disimpan khusus gitu ya di suatu saat. Karena kan di samping untuk mengembangkan usaha juga alat-alat yang dipakai sekarang kan bisa aja nanti apa namanya waktunya ganti atau waktunya apa namanya butuh Kayak pembaruan gitu. Kuali ya. kuali yang saya Pak, kuali. Harganya berapa Bu kuali itu? Kalau kuali besi sih Pak, semalam itu kita udah lihat harganya sekitar 200-300 gitu lah Pak. 200-300 ribu ya. Yang ukurannya agak besar lah, karena kan pas dapat porsi yang agak banyak enak masak di Ya, situ. ya 300.000 berarti nyisihin 10.000 sehari sebulan udah dapet Bu. Oh, Ya kan simple aja sebetulnya. Nanti apa namanya mudah-mudahan lah. Berarti kita sudah mulai siapkan. Mungkin mulai di ini aja Bu, dibikin list apa namanya alat apa yang diperlukan gitu ya. Jadi begitu kita punya listnya, punya catatannya gitu ya, kuali kah, apakah wajan kah, apakah gitu-gitu. Terus kita apa namanya kita kira-kira harganya berapa, terus nanti kita bagi, berarti per hari kita harus nyisihkan berapa gitu. iya Pak. Itu yang ikhtiar atau usahanya secara ininya begitu gitu ya. Ikhtiar yang lainnya bisa kalau kayak Budiah itu waktu itu yang sering diceritakan di pahlawan ekonomi kan kalau pengen sesuatu alat apa-apa dia datang ke pameran terus habis itu disolawati apa namanya alatnya itu. Biasanya barangnya dielus-elus dulu, Pak. Saya dilus-lus ya habis itu dibacain sholawat. Tapi kan akhirnya ya kesampaian juga gitu ya di samping kita nabung kita juga berdoa supaya itu bisa segera diberikan jalan untuk milik. Toh kalau beli itu bukan untuk konsumsi kan, tapi tapi untuk usaha lagi gitu. Jadi memang untuk menghasilkan uang lagi gitu. Jadi bukan sesuatu yang tidak produktif, tapi ini tujuannya untuk sesuatu yang produktif. Selain peralatan, apa lagi Bu yang dipikirkan sekarang? Ya itu tadi lah Pak, kebetulan kan teras kita ini kan kalau siang panas, makanya kita jual Oh, iya. kan, karena terasnya panas gitu. Jadi ke situ juga sih Pak, kayak mana supaya bisa jualan dari siang gitu.
Memang Kenapa? kalau makan siang banyak yang ini juga. Gimana Pak? Banyak. Kalau makan siang kira-kira bakal banyak yang order juga. Banyak yang Kita pesen juga. jualan siang Pak, alhamdulillah hasilnya pun lumayan. Cuma tadi karena Lumayan. di tempat yang panas, Pak dari Iya, iya, siang, iya. makanya kita di situ tutup. Kalau jualan dari siang biasanya banyak online gitu kan Pak. Cuman yang Oh, iya. duduk nggak jadi duduk karena tempatnya panas nggak jadi duduk. Panas. Iya, iya, iya. Panas luar biasa panas memang Pak. Iya. Ya memang kalau begitu sementara bisa buka siang tapi online aja ya. Pesan dari Iya, itu ya. Kalau yang datang nanti apa namanya nunggu ada tabungan untuk bikin atap gitu ya, semacam atap gitu, nambah atap gitu ya, Bu ya. betul lah Pak. Iya. Ya enaknya kalau orang datang sekalian bisa jual sama jual minuman kan ya Bu ya. Iya, kalau dulu kita jualan siang, iya Pak. Kita ada menunya banyak juga kalau siang. Ada mie, apa namanya, ayam penyet, ada miso, ada pecel ulek. Wah, Oh iya 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 iya. Iya. kita jualan sekarang dari rumah, kayak miso, kayak ayam penyet sama pecel ulek tuh udah nggak ada. Sama minuman juga udah nggak ada Pak. Karena kebanyakan kalau COD sama beli bawa pulang, beli bawa pulang. Gitu. Iya, iya. Ya Bu, nanti kita bikin apa semacam rencana sederhana gitu ya. Mulai dari alat yang mesti ditambah apa, kemudian kalau memang mau ada renovasi-renovasi tempat sedikit, apa kira-kira yang diperlukan gitu. Nanti kalau sudah jelas hitungannya berapa, nanti kita akan tahu harus mulai menyisihkan berapa. Mudah-mudahan segera bisa tercapai. Nanti kita pikirkan sama-sama lah gimana supaya bisa lebih cepat realisasi. Ya. Ini di sini berarti dari sentra mana ya yang di tebing tinggi ya, Mas Kis? Oh, ini dari pendamping. Dari mana, Mas? Pak? Dari sentra bahagia Mas masalah Pak. Oh, dari bahagia. Iya, 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 iya. Ya nanti apa namanya? Kita catat karena perkembangannya juga bagus mestinya Bu Fitri ini. Jadi nanti kalau sekiranya kita masih bisa membantu apa yang kita bisa bantu gitu. Mas pendamping ya. Pak pendamping. Iya. Ada lagi Bu Fitri yang mau disampaikan? Apa ya Pak? Sebelum-sebelumnya makasih lah Pak kalau bisa dibantu. Sama-sama. Iya, Ini iya. lancar. Iya. Nanti minimal kan apa namanya dengan ngobrol begini Bu Fitri sudah bisa menginspirasi juga banyak orang gitu ya. Apa namanya jadi contoh untuk banyak orang itu satu pasti ada manfaatnya, ada pahalanya di situ. Yang kedua juga kalau sudah mulai diucap gini bahwa rencananya pengen ini, pengen itu kan berarti kan sudah ada ininya, sudah ada tujuannya gitu. Mudah-mudahan dengan tujuan yang lebih jelas itu ya mencapainya bisa lebih cepat gitu, Bu. Jadi, amin. Dan kalau lihat perkembangan usahanya kan usahanya juga jalan lancar ya. Alhamdulillah nanti kita kalau buka cabang baru sih saya pikir masih terlalu ini ya. Wong sekarang jualan online aja bisa kan nggak perlu harus buka cabang lain nanti mesti butuh yang jaga lagi, butuh pegawai lagi dan seterusnya agak ini. Mending kita mulai dari yang paling efisien, yang paling hemat seperti apa gitu. Terima kasih Bu Fitri. Ininya ceritanya mudah-mudahan tambah lancar, tambah laris. Nanti insya Allah nomor sama ininya udah dicatat Mas Kis ya? Belum Pak, mungkin Bu Fitri bisa mencatat di Zoom chat nomor Iya. WA atau nomor HP-nya. Nomor WA, nomor HP, kemudian mungkin apa namanya alamat Facebooknya apa kalau memang ini. Boleh Biar Pak kita juga. Iya, nanti dimasukin ke apa namanya ke Zoom chat aja. Nah. Terima kasih ya Bu Fitri. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak pendampingnya siapa? Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya apa Mas Kis? Ini sudah semua Pak yang sudah kita diskusikan hari ini. Mungkin Pak pendamping tadi namanya siapa Pak? Pendampingnya Bu Fitri? Mulia Pardamian Damanik Pak.
Mulia Mulya Pardamyan Pardamyan Damani. Damani. Terima kasih Pak pendamping, Iya, luar biasa juga, luar semangat juga. biasa. Pak pendamping Ya, juga kalau ini di nomor HP-nya juga di Zoom chat aja, nggak apa-apa dimasukkan biar Siap, kita Pak. ya, ada recordnya juga. Siap, Pak. Baik. ya, Iya. ya. Oke. Terima Pak Ian kasih gimana Pak untuk Ian? Saya lihat Pak Ian nih semangat terus sih Pak Ian ini. Lagi di Bandung kah? Di mana kah? Di saya di Bandung, Bandung, Pak. Pak Ian di Di Bandung sedang Di Bandung. menerima Oh ini peserta Mas Kit sekali. juga di Bandung ya? Sudah di Bandung Udah, ya? Pak. Sudah di Bandung semua, Semalam Bapak. sampai sini sampai dingin sekali, sejuk sekali. Ini Waduh. hanya beda ruangan aja, Pak. Oh beda ruangan. Walah. Oh Saya kan itunya kemarin enak banget Pak Ian. Nanti apa kalau saya tuh? ke sana lagi apa bandrosnya itu? Bandrosnya. Ya. Oke, siap. Itu kebetulan saya kemarin beli juga yang di apa namanya yang di dekat itu apa namanya Tauhid. Oh ya, Ya, Tauhid. tapi masih enakan tempat Pak Ian bandrosnya. Oh iya, alhamdulillah. Tahu Tauhid. Nah, Iya, Pak Dodi langsung aja nanti sore Pak ke sini Pak. di Nanti Surabaya. ditunggu Pak Dodi. ngobrol-ngobrol sama saya. Oh di Surabaya. Iya. Iya. Hari Minggu ini depan kan rencana Pak, ke situ lagi insya Allah. iya hari Oke, ini siap, Pak siap. Dodi ini laporkan ini buat juga teman-teman semua yang ada di Pena TV. Hari ini ada 120 orang akan datang siang ini ke kami. Pena Muda Pak yang datang saat ini. Oh, Kurang alhamdulillah. lebih 84 adalah Pena Muda, selebihnya pendamping, sehingga 120 yang datang sini. Iya, iya, Nah, iya, iya. dan kemudian juga ada sisa 31 orang yang minggu kemarin kita lakukan tata rupa Iya. reguler yang belum selesai. Nah, datang juga ke sini untuk diselesaikan sekalian gitu. Nah, insya Allah ya kita bisa berkumpul bersama dengan Pak Dodi mungkin di hari besok atau lusa di sini Pak Dodi. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Insya Allah. Acaranya Iya, mulai besok, Pak. Pak Ian. acaranya hari ini udah mulai Pak Dodi. Siang ini Oh, sudah masuk mereka. Nanti malam mungkin ada kumpul-kumpul penjelasan teknis dari panitianya, oleh Pusdiklat dan juga dari Jamsos juga sudah datang ke sini. Nah, ini ya membuktikan bahwa luar biasa ya konsentrasi Kemensos untuk mengentaskan kemiskinan ini. Sekarang sudah ada Pena Mudanya. iya. Dan itu juga Pak Dodi, itu kan yang tata rupa itu yang sudah digraduasi. Ya Iya. kan? Kemarin 120 kita, tetapi hanya 89 hadir. Nah, sehingga yang 30 ini tetap dikejar. Hari ini kita datangkan, kita selesaikan supaya memang kita ini ternyata setelah digraduasi tidak hanya dibiarkan saja, tapi memang graduasi itu naik kelas gitu. Sekarang kan kalau dulu hanya dimotivasi untuk berjualan dan sebagainya, Iya, sekarang mereka sekarang sudah diberikan ilmu-ilmu tata rupa, ilmu branding, packaging dan sebagainya, sehingga diharapkan katanya lebih meningkatkan penghasilan mereka gitu. Begitu sedang Berarti dilakukan. besok mulai pelatihan apa yang Pena Muda? Pena Muda nanti malam, bukan besok itu sudah mulai. Ini timnya sudah di sini, Pak Kisworo ada di sini, ya kan? Nah, ini untuk penjualan media elektronik dan sebagainya, Berarti ya itu. kan? Untuk produknya juga Pak Ian? Apa Ya. ada yang masak, ada yang itu nggak ada ya? Apanya Rencana? Pak? Untuk produk pelatihan produknya? Bagian produknya, ya ada juga semuanya, semua besok itu kita lakukan Oke. di sini. Iya, iya, iya. Manajemen termasuk manajemen keuangan Pak Dodi besok itu. Oh iya, 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 iya Pak. Iya, Pak. Sampai dengan hari Senin mungkin. Hari Gitu. Senin ya. Ya, itu seperti itu. Iya, Dan iya. ada satu kelas lagi yang tata rupa itu. Nah, itu sedang melakukan branding dan packaging untuk yang sudah graduasi, sehingga kita bisa itu lakukan. Yang 31 kekurangan kemarin Pak Don, kemarin kan Iya, baru iya. 9. Iya. Berarti sekarang datang ya yang 31 itu ya. Iya, rencana seperti itu. Iya. Demikian dilaporkan dari Lembang ini dengan Pak Kisworo. Iya, 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 iya. Terima kasih Pak Ian. Pak Kisworo kedinginan, kasihan tuh. Datang malam-malam. Kalau Juli sampai Agustus itu, atau akhir Juni ini sampai Agustus itu memang daerah dingin. Sedang dingin-dinginnya di Lembang.
Nah, dingin-dinginnya Dia di akan Lembang ini. turun dingin di atas bulan di atas bulan Agustus selesai, masuk ke September baru kita bisa dulu. Ya. Iya. Memang Iya. dingin, Pak. Memang Kenapa? dingin, Pak, di sini, Pak. Iya, Tapi dingin dong. kalau Aku minggu lalu ke situ. 2 kalau hari saya bisa tidur itu lelap, seminggu. Pak. Kenapa? Kalau tidur lelap. Yang jelas kalau dingin gitu tidur enak, makan enak ya. Ya, Betul. iya. Betul. Eh, Demikian dilaporkan dari Lembang, Pak Dodi. Terima kasih Pak Yan. Segera saya secepatnya nanti bisa gabung ke Ya, Lembang. Insyaallah. silakan. Nah, saya tunggu Iya. dengan senang hati kawan-kawan semua, Pak Ketut juga Pak Direktur. Kapan ini? Iya, Begitu iya, iya, jatah iya, besok. iya. Iya, iya Pak Yan. Iya, saya kembali ke Mas Kes. Gimana Mas Kes ini? Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya, luar biasa juga. Jadi memang apa namanya catatan itu yang penting kan untuk usaha, untuk bagaimana perkembangan usaha atau kemunduran usaha ada catatannya. Jadi ya yang penting bagaimana kita bisa disiplin mencatat keuangan, mencatat semua aktivitas penjualan atau pembelian dan sebagainya dengan eh, terstruktur dan masif. Ya, Iya. mungkin Ya, ada kalau soal pencatatan itu Balai Lembang itu yang ada di SK-nya termasuk salah satu contoh yang bagus gitu. Jadi atas bimbingannya Pak Ian kemarin mereka teman-teman sudah pakai aplikasi juga aplikasi Pak. untuk point of sales ya, untuk nyatet order gitu-gitu. Jadi nanti begitu akhir hari gitu ya, malam gitu bisa keluar semua itunya hari ini laku berapa dan seterusnya gitu. Itu sangat memudahkan. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan semua teman-teman di Pena juga begitu. Jadi Bu Fitri juga nanti kalau ini ini kan supaya mulai ada pencatatan nanti kalau ada orang pesen nasi goreng, mie tek-tek dan seterusnya langsung bisa masuk kan pasti semua juga sudah pegang handphone kan sekarang kan dan aplikasi seperti itu macamnya banyak bahkan sekarang Pena sendiri sudah mulai membuat aplikasi itu kalau memang teman-teman ingin belajar dan menggunakan aplikasi yang sederhana ya apa namanya semacam ada di handphone gitu supaya kita bisa mencatat transaksi kita harian lakunya berapa dan seterusnya terus belanjanya hari itu apa dan seterusnya jadi nanti pengen tahu sebetulnya posisi uang kita berapa di malam hari gitu pasti bisa langsung dilihat gitu ya itu kira-kira jadi nanti kalau sudah kayak Sentral Lembang atau Balai Lembang sih enak jadi nanti bisa ketahuan langsung hari ini gulai laku berapa, hari ini sate laku berapa, hari ini pempek laku berapa, hari ini bandros laku berapa. Sepanjang itu dimasukkan ke dalam aplikasi itu ya pasti setiap hari bisa ketahuan lakunya berapa. Dan itu memudahkan kita kalau tadi seperti Bu Fitri pengen menyisihkan kan misalkan setiap satu piring laku kita sisihkan 100 perak atau setiap satu piring laku kita sisihkan 200 perak gitu bisa. Jadi sehari ini sudah laku berapa? 20-30 piring ya berarti kita harus sisihkan berapa? 3.000, 5.000, 6.000 gitu-gitu. Lebih memudahkan lah tujuannya aplikasi itu. Itu Pak Gis. Ya, ya, siap Pak Dodi. Ya, sahabat Pena, kita di Pena ini sudah kita persiapkan aplikasi untuk pencatatan Pena. Tapi kita belum share karena ini masih beta test. Ya, nanti kalau sudah semuanya tidak ada revisi, tidak ada perbaikan dan sebagainya, nanti akan kita sebarkan semuanya ke sahabat Pena semuanya di Nusantara. Bisa mempermudah pencatatan keuangan, mungkin mau tiap hari boleh, mau tiap minggu juga boleh, mau tiap bulan juga boleh. Ya, karena ini cara yang sangat mudah untuk pencatatan keuangan. Pakai handphone saja sudah bisa. Ya, jadi ini masih kita persiapkan dulu di beta testnya. Ya, oke, terima kasih Pak Dodi. Ya, luar biasa pengarahan dan solusi-solusi kepada sahabat Pena semuanya. Ya.
Nah, mungkin Pak Ketut bisa eh, menambahkan kesimpulan akhir diskusi kita hari ini. Silakan Pak Ketut. Iya, Mas Kis, kita selalu seperti tadi ya, pada saat sesi digital marketing, kuncinya kita konsisten. Ya. Ini menjadi kata kunci KPM-KPM kita untuk menuju sukses. Bahwa Bu Fitri, Mas Fadel, kalau tidak konsisten terhadap apa yang dijalankan sekarang, itu bisa suatu saat itu mengalami kemunduran-kemunduran. Maka seorang pengusaha itu yang pertama disiplin, yang kedua konsisten. Konsisten menjalankan usaha yang dijalankan sekarang, dan nantinya tentu ada upaya-upaya pengembangan usaha. Ya, pengembangan usaha tidak harus membuka gerai baru seperti Pak Dodi bilang tadi itu, bahwa pengembangan itu bisa bagaimana meningkatkan produk-produk kita. Ya, kalau makanan bagaimana meningkatkan rasanya, meningkatkan taste-nya, menjaga kualitasnya. Itu upaya-upaya mengembangkan usaha-usaha KPM kita. Kita konsisten menjaga kualitas apa yang kita jual sekarang. Bu Fitri, mie tek-teknya jaga kualitasnya, jaga rasanya, jangan sampai begitu pesanan banyak rasanya berubah. Pengembangannya bisa dibuat dengan varian-varian dari mie tek-tek, sehingga orang-orang akan punya pilihan dalam merasakan atau punya pilihan berbagai varian mie tek-tek. Inilah sebenarnya esensi dari pengembangan usaha yang terus kita diskusikan. Maka di dunia sekarang yang lebih banyak secara digital, tentu tempat-tempat usaha yang harus ada tidak menjadi satu keharusan. Di mana saja kita bisa bikin usaha, karena pasarnya bisa ada di mana saja. Saya kira itu Mas Kis, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketut sudah memberikan kesimpulan diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Dodi sudah memberikan arahnya. Kemudian Pak Ketut juga Direktur Pena, terima kasih. Pak Ian juga dari Kasentra BPWKS Bandung. Ya, terima kasih Pak Ian. Ya. Pak Yadi dari Kasentra Nipotowe Palu. Kak Fadel, ya terima kasih. Semangat Kak Fadel dari Palu juga. Kemudian terima kasih untuk Bu Fitri Harpida dari Tebing Tinggi bersama pendampingnya Pak Mulia, terima kasih ya sudah memberikan inspirasi kepada kita sahabat Pena semua. Oke, nah memang usaha itu tidak mudah. Usaha itu harus kerja keras. Ya, butuh waktu, bisa melihat dan menangkap peluang. Terus berinovasi, terus belajar, mencatat keuangan dengan detail, disiplin, ya, kemudian bisa membangun kepercayaan, semangat dan keberanian tanpa keraguan menjadikan usaha atau bisnis kita tumbuh, berkembang dan berbuah. Oke, jangan lupa besok pagi atau hari Minggu kita bertemu lagi di Zoom dan channel yang sama dan jam yang sama, mulai jam 9.00 sampai jam 13.00 WIB. Ya, saya Kisora Agung dan tim teknologi ini berada di Lembang dan kita mohon pamit. Selamat siang Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan ekonomi Pasti laku. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ian, Pak Ketut. Terima kasih Pak.